Sini. Akhirnya sampai juga. Rin, maaf ya kalau bau badan aku ganggu kamu banget. Aku yang minta maaf sama kamu, Mas. Aku nggak ngerti kenapa belakangan ini aku nggak kuat banget nyium bau badan kamu. Mungkin hidung aku lagi sensitif aja. Kalau aku tanya, apakah itu karena kemungkinan hari ini hamil? Nanti aku malah dimarahin lagi kayak kemarin. Ayo Bude, Pak De, kita masuk. Ayo. Belum. Aku kok kesannya kayak jahat banget ya sama Mas Lingga. Padahal tadi aku udah nahan banget biar nggak mual di depan dia. Tapi ternyata susah. Semoga kamu nggak marah ya sama aku, Mas. Mas, kamu yakin kamu duduk di situ? Iya, nggak apa-apa. Yang penting kamu nggak mual dan tetap enak makan. Tapi harus... Udah nggak apa-apa. Kamu gak usah khawatir ya. Tenderloin steak well done. Oh iya, makasih. Makasih ya. Satu sirloin steak dan satu fish and chips. Ya. Yeay, makan. Yeay. Sarah sudah cuci tangan belum? Oh iya, harus cuci tangan dulu ya Bude. Ya udah, kalau gitu Sarah cuci tangan dulu ya sebelum makan. Tuh, wastafel di situ tuh. Aku Bude. Mau Bude bantuin nggak? Tidak usah Bude, Sari bisa sendiri. Oke, yaudah. Hati-hati ya. Oke. Rin, kamu kenapa? Gak suka sama makanannya? Suka kok, aku cuman lagi mikirin yang lain sih. Mikirin apa? Jadi tadi itu bisa dibilang photoshoot paling sedih buat aku. Kok bisa? Nah, klien yang tadi namanya kan Mbak Eca. Dan dia udah booking aku buat make upin dia buat photoshoot ini dari 1,5 bulan yang lalu. Terus sebulan yang lalu sebelum photoshoot ini, suaminya Mbak Eca, dia kan seorang prajurit, meninggal saat bertugas. Astaga. Kasihan sekali. Makanya itu bikin aku jadi mikir sih Mas tadi sepanjang aku lihat Mbak Eca. Dia tuh selama maternity shoot ya, dia tuh berusaha untuk terlihat tegar, terlihat kuat. Dan sebelum suaminya meninggal, dia pernah bilang sama Mbak Eca dia harus ada foto kenangan dia sama calon bayinya. Karena kenangan itu nggak akan bisa kembali. Waktu nggak akan bisa diulang. Hari ini benar. Waktu adalah sesuatu yang paling berharga. Dan kita nggak pernah bisa mengembalikan waktu. Begitupun aku dan Arini. Aku kehilangan banyak waktu berharga ketika aku memutuskan untuk berpisah dengannya. Kok dibuangin Fa makanannya? Udah pada kadaluarsa, Mbak. Kemarin aku baca berita, galon air itu ada masa kadaluarsanya loh. Jadi galon butek itu kan ada BPA-nya. Galonnya juga ada umurnya. Kalau galon butek itu cuma bisa dipakai 40 kali. Kalau seminggu sekali dipakai aja, berarti kalau setahun
udah nggak aman lagi. Coba, udah sebanyak apa BPA yang luntur? Cara cek umur galon gimana sih, Mbak? Nih, lihat aja bagian bawah galonnya. Angka yang di tengah nunjukin tahun pembuatan. Panahnya nunjukin bulan pembuatan. Waduh, umur galonku ternyata udah 3 tahun. Berarti udah 150 kali dipakai tuh. Nggak aman. BPA-nya udah luntur, nyampur ke airnya, terus ke minum keluarga kamu. Yakin mau pakai galon bekas yang udah bertahun-tahun? Yakin ngasih air dari galon yang BPA-nya udah luntur? Yakin mau ambil resiko buat kesehatan keluarga? Aku harus gimana dong? Galon Le Mineral, galonnya selalu baru, ada logo BPA free-nya. Kode plastiknya juga nomor 1, berarti galonnya 100% bebas BPA. Berarti dijamin aman nih buat keluarga. Sekalian cobain airnya deh. Seger banget ya. Galonnya aman lagi karena 100% bebas BPA. Fix, aku pindah ke galon Le Mineral biar keluargaku sehat. Dia pernah bilang sama Mbak Echa dia harus ada foto kenangan dia sama calon bayinya. Karena kenangan itu nggak akan bisa kembali. Waktu nggak akan bisa diulang. Hari ini benar. Waktu adalah sesuatu yang paling berharga. Dan kita nggak pernah bisa mengembalikan waktu. Begitupun aku dan Arini. Aku kehilangan banyak waktu berharga ketika aku memutuskan untuk berpisah dengannya. Biar aku bantu potong. Ya deh. Aku tahu waktu nggak bisa diulang. Makanya aku sangat berharap kita bisa bersama lagi. Dan aku juga berharap semoga masalah kita yang kita hadapi kemarin menjadi pengalaman yang berharga untuk kita. Aku nggak mau lagi melihat ke belakang. Aku mau melihat ke depan dan berharap kalau aku masih punya kesempatan untuk menjalani ini sama kamu, Rin. Udah pada suap-suapan. Kamu kenapa, Rin? Kegigit. Oh. Capek banget. Remak badanku ini. Alhamdulillah akhirnya nyampe rumah. Aduh, bantuin geser perabotan. Bukan geser ya itu ya, mindahin. Mana berat-berat lagi. Tapi aku seneng banget tuh hari ini.
aku berhasil nyenengin Dewi dan keluarganya. Wow. Tapi kayaknya aku pasti akan lebih seneng lagi kalau nanti aku menikah dengan Dek Widya. Pasti hidupku tuh gak akan sepi. Aduh. Oh no, orang mau nyantai dulu kok mesti ada yang nelpon. Gimana konsepnya tuh ya? Wow, Ciloko. Serisi milik Kitty tuh ngapain toh yo? Masih ngubungin aku? Aku kan udah bilang ya, nggak usah ganggu-ganggu lagi. Masih aja bangor. Kelakuanmu tuh loh ya. Berobat. Bu, ini tak cuekin aja lah. Orang kok isinya bikin huru-hara aja. Astaga. Telepon gak diangkat malah ngechat. Mas Wowo, kok kamu susah banget dihubungin sih? Kamu lagi sama selingkuhan kamu ya? Selingkuhan? Agak lain. Dapat pikiran dari mana dia? Wong jelas-jelas itu Dewi pilihanku kok malah dibilang selingkuhan. Aduh. Sri kelakuanmu, Sri. Ciloko. Sebelah. Mending aku masuk istirahat. Capek ngurusin kamu. Sugeng Rawuh, selamat datang di Gria Cinta. Monggo, silakan. Monggo silakan loh. Alhamdulillah ya Pak, setelah acara pertunangan tadi sukses, wah sekarang pengunjungnya datang terus loh Pak. Alhamdulillah Bu. Rezeki dari Gusti Allah, ya. Berkah. Mungkin. Oh iya. Jaga. Rene. Ya Pak? Kamu sudah itu belum? Sudah tanya sama mbakmu, Mbak Arini. Nah, kan anakmu Saras itu dari tadi pagi itu ikut mbakmu kerja. Coba tanya, gimana kabarnya? Merepotkan apa tidak? Iya, Ibu soalnya itu udah ngechat, udah WA, nggak dibales-bales sama Arini. Oke. Pak, Bu habis beres-beres, jaga telepon ya. Ya. Mas, biar aku aja yang nelfon. Ya, oke. Tolong kamu tanyain ya. Takutnya merepotkan. Ya. Kalau gitu, Pak, Bu, jaga ke dapur dulu. Ya. Pak, Bu. Jeng. Iya Bu. Kamu sekalian bilang kalau dia itu udah kelar kerjaannya, langsung ke sini aja. Nggih Bu. Aku teleponnya di depan ya, sekalian istirahat, ini capek banget seharian di dapur. Walah. Oh ya Bu, maaf. Ini titip lampannya. Ya. Sugeng Rawuh, monggo silakan, monggo. Saras. Ya Saras, kita pulang ya, udah sore. Ih, kok pulang sih? Kan Saras masih kangen sama Pak De. Saras mau main di taman. Kalau hari libur gini pasti banyak anak-anak yang main di taman. Saras, kan udah dari tadi kita sama Pak De. Terus kan Saras juga udah dari pagi juga sama Bude. Emang Saras nggak kangen sama mama sama ayah? Nanti pas Saras pulang, Saras juga ketemu sama mama dan ayah. Kalau Pak De kan jarang. Iya Saras, tapi kan Pak De. Saras, Bude kayaknya lagi nggak mau jalan-jalan ke taman. Bude kenapa sih nggak mau main sama kita? Kan kalau libur itu waktunya jalan-jalan. Pekerjaan Bude juga sudah selesai kan? Enggak, sayang bukan gitu. Bentar ya Saras. Nah ini mama kamu telepon nih, pasti kamu dicariin sama mama. Bentar ya, diangkat dulu ya. Halo Jang. Halo, Barini. Barini lagi di mana? Saras baik-baik aja kan Mbak? Nggak ngerepotin Mbak kan?
Maaf ya Mbak, aku baru sempat nelpon. Soalnya seharian aku sibuk di dapur. Iya, Saras baik-baik aja kok, Jeng, dia nggak rewel. Ini kita baru aja selesai makan bareng. Loh, kok nggak makan di sini Mbak? Kan udah selesai acaranya. Ya soalnya tadi aku lapar, terus aku lagi pengen makan steak. Kita ini habis makan di Lord of the Meat sama Saras. Ya udah, nanti tolong Sarasnya dibawa ke Gereja Cinten langsung ya Mbak. Ya, nanti aku kabarin lagi ya, Jeng ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, yuk Saras kita pulang ya. Kamu udah dicariin sama mama kamu, kita ke Gereja Cinten. Yuk. Mau deh. Saras mau main di taman sama Pak D. Di Gereja Cinten pasti cuma ada orang-orang yang makan. Tapi kan Saras maunya di taman. Saras, Bude kan lagi capek karena seharian Bude kerja. Jadi lain kali aja ya kita main di tamannya, ya? Emang Bude capek habis kerja? Kalau gitu di taman, Pak D yang pijitin Bude ya.